Halo semuanya, kembali lagi di Ngomongin Bisnis. Dan pembahasan kali ini kita akan ngebahas micro-influencer versus macro-influencer. Gimana kita membahas perbedaannya, terus gimana strategi yang tepat untuk memilihnya, dan kelebihan atau keuntungannya, serta apakah B2B membutuhkan juga pengguna influencer dalam bisnisnya, atau hanya B2C aja yang penting pakai influencer. Yuk nonton video ini sampai selesai untuk dapetin jawabannya. Pertama, kita akan membahas apa itu micro-influencer dan macro-influencer. Micro-influencer biasanya memiliki kisaran pengikut antara 10.000 sampai 100.000. Dan mereka biasanya berfokus pada niche tertentu. Misalnya kecantikan, makanan, perjalanan, atau seringkali berinteraksi secara lebih personal dengan pengikut mereka di sosial media. Pengikut micro-influencer biasanya lebih terhubung atau lebih engaging karena mereka menganggap micro-influencer itu autentik dan lebih relatable dan jauh dari glamor-glamornya seperti selebriti besar. Karena itu mereka masih merasa sangat dekat dengan micro-influencer itu. Sementara kalau di macro-influencer, mereka memiliki pengikut yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 100.000 ke atas sampai jutaan. Nah, mereka biasanya adalah selebriti, penyanyi, public figure, atau profesional di bidang tertentu yang memang punya pengaruh sangat besar, nggak cuma di sosial media terkadang. Di macro influencer ini juga mampu menjangkau audiens yang lebih luas dengan waktu yang lebih singkat. Saat ini, mereka ideal untuk kampanye-kampanye yang meningkatkan brand awareness yang lebih masif. Lalu, kapan sih kita mesti menggunakan micro-influencer dan macro-influencer? Dan kapan juga kita harus menggunakan mikro dan makro ini tergantung juga sesuai dengan kampanyenya dan karakter produk dan layanan kamu. Misalnya aja kayak micro-influencer merupakan pilihan yang sangat efektif untuk kampanye dengan objektif untuk membangun kedekatan, engagement, atau audiens yang produknya mungkin lebih niche ya, dan membutuhkan penjelasan yang lebih rinci agar mereka terasa lebih dekat, lebih paham, dan terasa point of view-nya lebih mirip dengan mereka. Dan mereka cocoknya juga untuk merek yang pengen mendahulukan pengalaman yang lebih personal ya. Jadi mereka ngerasa nggak jauh-jauh banget gitu dari influencer ini. Mereka masih merasa kehidupannya masih relatable, kelakuannya juga masih mirip dengan mereka gitu ya. Dan tujuan mereka untuk meningkatkan visibilitas merek yang lebih luas lagi. Misalnya aja kamu meluncurkan produk baru dan mengadakan acara besar, maka makro influencer adalah pilihan yang tepat karena makro influencer dimiliki lebih luas jangkauan audiensnya dibandingkan dengan mikro influencer dan popularitasnya juga jauh lebih besar tentunya. Jadi kalau kalian yang mau sekali gebrak langsung meluas itu bisa pakai makro influencer. Strategi memilih influencer ini tergantung juga dari bisnis dan brand kamu. Saat memilih dan memutuskan untuk menggunakan mikro atau makro influencer, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah menentukan nilai-nilai brand dan target audience. Pastikan influencer yang dipilih sejalan dengan citra merek kamu dan memahami audiens yang ingin dijangkau. Jangan sampai yang satu ngomongin apa, yang brand kamu ngomongin apa, jangan nggak nyambung ya teman-teman. Dan menganalisa demografik dan psikografi. Contohnya aja pengikutnya itu sesuai dengan usia, jenis kelamin, minat, dan perilaku behavior mereka itu seperti apa. Dan kalian juga harus meninjau konten yang dihasilkan oleh mereka di sebelum-sebelumnya, seperti mengevaluasi gaya mereka berbicara, kualitas kontennya, relevansi konten, dan influencer ini untuk memastikan kesesuaian dengan merek. Jangan sampai beda jauh dengan merek kalian. Dan memilih influencer yang memiliki pengalaman dengan produk serupa, pilih influencer yang sudah memiliki pengalaman yang memiliki kategori yang sama agar kerjasamanya bisa lebih efektif. Tapi harus dipertimbangkan juga ya, jangan sampai orang lain lagi kerjasama dengan brand ini dan kita masuk di tengah-tengah, jadi kesannya kayak pasaran banget.
Nah, tentuin juga apakah kerjasamanya ini bayarnya per posting, komisi, produk di barter, atau sesuai dengan anggaran yang tersedia. Lalu kelebihan dan kekurangan makroinfluencer dan mikroinfluencer itu apa sih? Nah, jadi kita bahas satu-satu ya guys. Jadi, kelebihan dari microinfluencer yaitu meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi daripada macroinfluencer dan juga memiliki rate card yang cenderung lebih terjangkau. Sehingga lebih cocok buat brand-brand baru atau yang anggarannya masih terbatas. Memiliki pengikut yang lebih loyal dan juga lebih responsif dan memungkinkan brand untuk mendapatkan umpan balik atau feedback yang lebih konstruktif. Membantu juga membangun hubungan yang lebih intim antara brand dengan audiens. Selain itu juga ada beberapa kekurangannya nih microinfluencer, yaitu kejangkauan mereka dalam menyebarkan pesan memang masih terbatas, nggak seluas macroinfluencer. Tapi microinfluencer juga mungkin tidak sepopuler dari macroinfluencer, sehingga buat brand-brand yang mau cepat-cepat dikenal, jadi mungkin agak lebih terbatas kali ya, dan memiliki pengalaman dalam menciptakan berbagai jenis konten promosi mungkin yang kurang kompleks karena mereka belum mempunyai pengalaman selama jam terbangnya makro influencer sehingga mungkin aja jadi lebih sulit mengelolanya. Dan kalau makro influencer kelebihannya itu lebih menjangkau audiens dengan yang lebih besar dan juga waktu yang lebih singkat. Idealnya untuk kampanye yang ingin meningkatkan kesadaran merek secara lebih masif dapat memberikan pengakuan dan kepercayaan lebih karena biasanya sudah dikenal luas. Dapat dengan cepat menciptakan perhatian yang besar di sekitar produk atau layanan. Sedangkan kekurangannya memerlukan anggaran yang jauh lebih besar daripada microinfluencer yang bisa jadi tidak terjangkau bagi beberapa brand. Dan keterlibatan audiens mereka dengan konten mereka tuh seringkali lebih rendah loh daripada microinfluencer karena audiensnya udah sangat luas. Gak cuma sedikit orang yang mengagumi orang tersebut sehingga mungkin macroinfluencer nggak sesuai target marketnya banget dengan brand kalian. Dan untuk macroinfluencer itu memang tidak seintim atau sepersonal itu terhadap audiensnya. Jadi dampak negatifnya seperti kayak kontroversial, reputasi merek, atau ada dampak-dampak negatif lain yang bisa terkena kepada brand kalian apabila kalian tidak berhati-hati dalam memilih makro influencer ini. Lalu jenis bisnis apa sih yang cocok untuk menggunakan makro atau mikro influencer ini? Dan karakteristiknya itu seperti apa sih untuk dalam memilih influencer yang tepat? Dan kita juga harus berhati-hati dalam penentuan apakah brand kita wajib menggunakan influencer atau tidak. Misalnya aja kayak B2C. B2C adalah bisnis yang wajib menggunakan influencer. Misalnya aja bisnis kecantikan, perawatan diri, fashion. Nah, jenis-jenis seperti ini cocok banget untuk menggunakan influencer mikro atau bahkan makro. Tapi kalau brandnya masih kecil, mungkin bisa menggunakan niche beauty yang blogger atau misalnya yang suka review-review makeup, skincare, dan lain-lain. Hal ini karena micro-influencer dengan niche beauty dapat memberikan review-review yang lebih rinci, tutorial yang lebih banyak, dan tips sehingga membangun kepercayaan dan koneksi dengan audiens kalian terhadap brand. Dan contohnya aja yang lain, bisnis lainnya itu seperti fashion. Fashion cocok untuk menggunakan macro-influencer dengan niche market fashion icons. Karena macro-influencer ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas, menciptakan tren baru dengan lebih cepat, dan meningkatkan brand awareness secara lebih masif. Sedangkan kalau B2B itu penting nggak sih untuk menggunakan influencer sebenarnya? Walaupun kebanyakan bisnis yang menggunakan influencer lebih banyak B2C,
Tetapi ada juga penggunaan influencer yang digunakan untuk B2B loh. Gak semuanya hanya untuk B2C aja. Influencer yang biasanya digunakan untuk B2B adalah thought of leader atau pakar yang dapat membantu memperkuat pesan dari merek kalian dan menarik perhatian audiens professionals. Dengan bekerja sama dengan influencer yang memiliki reputasi yang baik di bidangnya, yang relatable terhadap bisnis Anda, perusahaan juga dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi bisnis di pasar. Selain itu, influencer juga dapat membantu menjelaskan produk atau layanan yang lebih mudah dan kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga membuat keputusan pembelian lebih sederhana bagi target audiens kalian. Di dunia pemasaran saat ini, lebih baik micro-influencer maupun macro-influencer memiliki peran yang penting dalam strategi branding. Micro-influencer dengan pengikut yang lebih kecil namun lebih engaging dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan audiens. Mereka ideal untuk kampanye yang membutuhkan kepercayaan dan kedekatan, serta sangat aktif dan efektif dalam pasar yang niche. Di sisi lain, macro-influencer juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat menghasilkan buzz yang cepat. Hal ini juga lebih cocok untuk merek yang ingin meningkatkan visibilitas secara masif dalam waktu yang singkat. Mengetahui perbedaan dan kelebihan masing-masing jenis influencer sangat penting bagi merek dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Saat memilih influencer, penting untuk kamu mempertimbangkan nilai-nilai brand, audiens target, dan tujuan kampanye. Baik micro-influencer maupun macro-influencer memiliki keunggulan masing-masing dan seringkali kombinasi keduanya dapat memberikan hasil yang optimal. Penggunaan influencer juga sangat relevan untuk B2B, di mana kredibilitas dan kepercayaan menjadi kunci dalam menarik audiens professionals dalam bisnis ini. Dengan pendekatan yang tepat, baik micro-influencer maupun macro-influencer dapat membawa dampak positif bagi brand untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat posisi merek mereka di pasar. Dalam episode kali ini, kita telah membahas kelebihan dan kekurangan macro-influencer dan micro-influencer dalam strategi pemasaran. Micro-influencer memang menawarkan keterlibatan yang tinggi, tapi macro-influencer memberikan exposure yang lebih luas. Jika kamu ingin mendalami lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk menggunakan jasa Melon Branding atau cek website kita di melonbranding.com. Di situ ada penjelasan lebih detail mengenai key opinion leader alias influencer juga. Di sini kita membantu untuk buat merek kamu jadi lebih bersinar. Buat teman-teman yang suka dengan episode ngomongin bisnis, di mana kita ngebahas branding, marketing, dan bisnis, bisa subscribe YouTube kita atau dengerin kita di Spotify. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.